Tapi kalau kita pandang dari ekornya kan kecil. Nah mungkin Prof ini melihat gajah dari ekornya aja jadi kecil, nggak kelihatan gajahnya. belum tahu gajahnya itu seperti apa. Seperti siang tadi Prof. Ya sayang banget gitu loh, KPK itu tidak tajam gitu ya. Kalau tajam, kenapa Mas nggak tajam? Ya kalau tajam kan bisa dikejar. Katanya ada yang nebeng. Oke. Mas Aiman, misalnya Mas Aiman mau nebeng aku naik motor. Ya. Terus tiba-tiba motornya taksi, Mas. Aku nggak ikut. Namanya Mas Aiman naik motor itu masih nebeng nggak? Yang punyanya? Iya, punya pesawat Gulfstream itu. Iya. Nggak ikut. Siapa yang punya? Gang Y. Gang Y. Jelas saya sebut itu yang punya Shopee. Yakin nggak ikut? Kan Mas Proy nggak punya manifestnya. Ada Nanti dong. jadi fitnah loh Mas. Jangankan manifest, rute perjalanannya itu tidak langsung ke Philadelphia, Prof. Itu mampir-mampir. Mana ada pesawat apa? Mana aja, kemana aja? Mampir pertama kali yaitu ke Los Angeles. Oke. Biar Datanya dapat dari kita mana? Ada fotonya. Biar kita tahu peta dunianya Ya, nih setelah ya. Los Angeles, Terus? mampir ke Las Vegas. Oke. Oh, ada Las Vegas juga. Katanya- Itu nginep atau gimana? Nginep semalam di sana. Oke. Terus di sana di Las Vegas itu sempat foto dengan yang apa? Ada festival apa gitu di situ. Ya. Katanya beasiswa mau sekolah. Lah ini Ngapain ke sana? datanya dapat dari mana ini? Ada, Prof. Polemik jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi masih menjadi sorotan banyak pihak. Publik dihebohkan dengan perdebatan seputar penggunaan jet pribadi oleh dua politikus muda Indonesia, Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Keduanya memiliki hubungan dekat dengan Presiden Jokowi. Kaisang adalah putra bungsu Jokowi, sementara Bobi merupakan menantu Jokowi. Isu ini bermula ketika beberapa waktu yang lalu beredar foto-foto yang menunjukkan Kaisang diketahui menggunakan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Pun dengan Bobi Nasution bersama sang istri Kahiyang Ayu sedang turun dari jet pribadi. Roy Suryo mengatakan bahwa dirinya memiliki sejumlah berkas yang mengarah kepada gratifikasi terhadap Kaisang. Ia mengaku mengetahui adanya MOU antara Pemkot Solo yang saat itu dipimpin oleh kakak Kaisang, yakni Gibran. Pak Jokowi itu dijadikan akun Free Fire. Jadi orang bisa nembak-nembakin Jokowi. Oh, FF itu ya. FF itu. Oke. Nah, jadi ini jelas banget. Kakaknya diikutkan, adiknya diikutkan. Kemudian sekarang perusahaan itu Free Fire itu jadi sponsor juga untuk Persis Solo. Solo yang Bola, 40%-nya sahamnya milik Kaisang juga. Oke. Oke, saya teruskan lagi ya. Jadi kantor marketplace tadi itu buka di Solo pada tanggal 11 Oktober 2021. Clear banget. Oktober 2021. Shopee. Oke. Ya, terus ada program namanya UMKM saya sebut ya, Shopee Export for Expo itu tanggal 15 Mei 2021 juga. Jadi ini clear banget. Bisa terjadi kemungkinan KPK akan memanggil Kaisang, namun sedang mengumpulkan data-data terlebih dahulu. Penggunaan jet pribadi memang sering dikaitkan dengan kalangan elit dan bisnis, namun dalam ranah politik, hal itu dapat menimbulkan pertanyaan lebih mendalam. Beberapa pihak menilai bahwa penggunaan fasilitas semacam ini oleh pejabat publik atau keluarganya dapat memunculkan potensi konflik kepentingan. Terlebih, mereka yang dekat dengan kekuasaan kerap mendapatkan sorotan terkait penerimaan fasilitas mewah dari pihak ketiga yang mungkin memiliki agenda tertentu. Ini hubungannya apa? Kalau Kaisang bukan penyelenggara negara, Ya. kakaknya, bapaknya terlibat semua ini. Lah kemudian unsur korupsinya di mana? Unsur korupsinya di mana? Gratifikasinya jelas. Lah enggak, Pak. gratifikasi itu kan berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Loh, lah iya, Nah, iya. ini langsung Mas, nggak bisa Betul. begitu. Enggak, Kalau data artinya tadi saya nggak bantah ya. hubungannya langsung. Data tadi Hubungannya Mas, langsung. Iya. saya nggak bantah. Ah, ya Tapi udah, kan ya nggak kita boleh lihat- dibantah. Kalau dibantah Anda bohong. Nah, kalau data tadi saya nggak Iya, bantah. ini udah jelas. Tapi persoalannya di mana letak korelasi persoalan-persoalan tadi yang Udah, nggak diungkapkan apa-apa. dengan korupsinya? Biar publik yang menilai. Ya. Datanya udah jelas banget, Ya, detail sepakat. banget. Ya. Publik menilai. Kalau KPK nggak maju ya KPK-nya macan ompong. Udah jelas betul datanya. Kemudian bahkan, ini ada satu lagi. Gibran itu bikin program namanya Java and Paris. Ya, itu tanggal 8 Juni 2020. Itu kegiatan apa itu? Itu kegiatan promosi Oke. itu sponsornya sama juga. Sama juga marketplace tadi. Selanjutnya setelah itu dia mau minta juga ke Goto di Jepang. Tapi Gotonya ribet. Bahkan ada skandal apalah gitu di situ. Jadi nggak jadi. Juru bicara KPK mengatakan,
Penyelidikan dugaan gratifikasi terhadap Kaisang Pangarep butuh kehati-hatian dan proses yang panjang. Alasannya, lembaga anti rasuah itu tidak bisa mencurigai fasilitas yang dinikmati orang yang bukan penyelenggara negara. Menurut KPK, KPK tidak bisa ujuk-ujuk menyelidiki fasilitas yang digunakan Kaisang Pangarep sebagai bentuk gratifikasi, karena Ketua Umum PSI itu bukanlah penyelenggara negara. Apabila ada laporan masyarakat terkait dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep pun, laporan itu perlu melampirkan bukti untuk mendukung adanya konflik of interest atau konflik kepentingan bagi keluarganya yang merupakan penyelenggara negara. Ya. Kemudian ada program namanya Shopee Creative and Innovation Hub. Itu ada di Technopark di Kota Solo. Itu juga sponsornya sama. Bahkan ada Garena Gaming yang ada di situ. Garena itu perusahaannya Gang Ye tadi, sama dengan sebelumnya. Jadi ini jelas banget. Bahkan ini Mas Aiman, tolong nanti bantu Mas Boyamin ya. Presiden kita Pak Jokowi sendiri itu yang meresmikan Silabs Indonesia. Jadi Silabs itu holdingnya. Ya, Silabs Indonesia itu di Pacific Century di SCBD. Holdingnya Shopee tadi. Holdingnya Shopee. Okay. Sampai presiden loh yang meresmikan. Ini kan luar biasa gitu. Sebuah perusahaan PMA yang ada di luar negeri itu yang kemudian yang meresmikan seorang presiden hari Selasa tanggal 1 Maret 2022. Tanggal-tanggal gak usah dibantah, saya ada datanya semua, clear banget. Laporan itu tentunya akan dilakukan penelaahan oleh Direktorat Penerimaan Pengaduan Masyarakat dan PLPM, penerimaan layanan pengaduan masyarakat masuk kategori atau tidak. Hal yang paling memungkinkan dalam kasus Kaisang adalah yang bersangkutan melapor secara sukarela apabila fasilitas yang dinikmatinya ada unsur konflik of interest. Tapi pelaporan Kaisang tidak bersifat wajib, melainkan sukarela jika memang merasa ada konflik of interest terkait jabatan ayahnya selaku presiden dalam fasilitas yang dinikmatinya. Dari mana itu? Itu dari Nagoya. Tadinya Ini tanggung jawab loh Mas Roy nih kalau data saya salah. tanggung jawab sepenuhnya data ini dan saya nggak mungkin bohong soal data. Oke. Jadi jelasnya gini, Ya. Gulfstream itu panjang ceritanya. Hmm. Jadi Gulfstream yang dimiliki oleh Gang Ye tadi, Gang Ye. ini memang kemarin kan banyak wartawan private investor. Dia orang Singapura, saya buka betul. Orang Singapura. Oke, Orang baik. Singapura dan dia memang memiliki pesawat itu. Ya, dia beli pesawat itu, sejarahnya juga ada. Jadi pesawat Gulfstream itu dibeli oleh Garena ya. Itu pada tanggal 15 Juli 2021. Oke. Nah, tapi sekarang kenapa orang-orang nyari nggak ketemu? Karena pada tanggal 29 Desember 2022 pesawat itu disamarkan dengan sekarang pemiliknya namanya Bank of Trustee. Jadi supaya nggak ketahuan pemiliknya siapa. Kalau kita cek di private, kalau kita cek misalnya di situs-situs jx.com dan lain sebagainya itu kemudian datanya sudah dihapus semua. Tapi saya bisa dapat yang lebih detail lagi. Pesawat itu memang kan kemarin banyak di internet banyak kok nggak pernah ketemu ya di Changi. Pesawat itu memang nggak pernah mendarat di Changi. Pesawat itu mendarat di bandara kecil di Singapura namanya Seletar.